jadi sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Rani Radiallah. Kalian bisa panggil Rani. Terus dalam bimbingan kelas kali ini kita akan punya waktu sekitar 45 menit. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Sebelum itu, sebelum memulai layanan kelas kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa pimpin doa? Ada. Kodi. Kodi. Ayo. Ayo, tidak ada yang bisa, berarti perempuan yang bisa nih. Aku tunjuk Jordan. Dan sering Koko. Baik, terima kasih karena sudah mau pimpin doa. Jadi sekarang sebelum itu kakak mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi layanan bimbingan kelas dari kakak? Siap. Baik, terima kasih. Langsung saja kakak mulai. Jadi tema kita pada hari ini manajemen waktu. Nah, jadi pengertian manajemen waktu pertama ada dari Werner 2010. Nah, itu Werner 2010. Ini juga pakai deh. Werner 2010 menerangkan bahwa manajemen waktu merupakan keterampilan mengelola waktu secara efektif dengan cara merencanakan, memprioritaskan, dan menjalankan tugas-tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian ada Drucker 1999 menjelaskan bahwa manajemen waktu adalah teknik menggunakan waktu dengan bijak dan produktif sehingga seseorang dapat mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang memiliki nilai tinggi. Nah, jadi dari pengertian tersebut ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu manajemen waktu? Ada? Tidak ada? Ada yang tahu tentang manajemen waktu? Apa itu manajemen waktu? Tidak ada? Oke, kakak lanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu adalah keterampilan dan mengatur, merencanakan, dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu dengan memprioritaskan aktivitas yang penting. Jadi ada sudah pernah di sini yang melakukan manajemen waktu? Belum ada? Belum ada juga? Oke, lanjut. Jadi di sini ada kakak jelaskan terlebih dahulu ya teknik manajemen waktu. Jadi ada beberapa teknik manajemen waktu. Oke, boleh tenang dulu. Ada banyak teknik yang dapat kita gunakan dalam manajemen waktu. Berikut ada beberapa antaranya yang populer dan efektif. Ada pertama teknik Pomodoro, teknik matris, dan time block, terus teknik eat the frog. Baik, kakak jelaskan lagi. Pertama, teknik Pomodoro ini, adik-adik sekalian, ada yang sudah pernah mendengar mengenai teknik Pomodoro ini? Belum ada? Jadi teknik Pomodoro ini cara kerjanya dengan membagi waktu kerja menjadi beberapa interval, biasanya 25 menit kerja dan 5 menit istirahat. Setelah 4 interval diambil istirahat yang lebih panjang sekitar 15-20 menit, teknik ini membantu meningkatkan fokus dan menghindari kelelahan. Jadi adik-adik sekalian di sini kalau kerja tugas itu dia pakai teknik apa?
Sering kalau kerja tugas itu langsung dikerjakan satu kali atau istirahat dulu baru dikerjakan lagi. Ada yang bisa kasih masukan ke kakak kalau dia kerja tugas bagaimana? Ya. Kalau kita harus kerja kalau dia kerja udah tahu ya. Saya kemudian juga kalau teman-teman terus saya itu kerja terus malah dia belajar terus misalnya kalau Berarti Nurul pakai teknik Pomodoro karena dia pakai yang habis belajar baru berhenti dulu istirahat lagi belajar lagi, berarti Nurul pakai teknik Pomodoro gitu. Kalau teknik Pomodoro paham? Oke. Yang kedua ada teknik matriks. Nah, jadi dengar anak-anak, matriks ini membagi tugas menjadi 4 kuadran berdasarkan tingkat urgensi kepentingan. Yang pertama, penting dan mendesak, jadi dilakukan sekarang. Oke, lanjut. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak, jadi kita bisa jadwalkan tugasnya. Terus yang ketiga, mendesak tapi tidak penting. Terus yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Dengan menggunakan matriks ini, Anda dapat memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Jadi, adik-adik sekalian, kalau misalnya di dalam mata pelajaran itu ada tugas yang mendesak sekali, jadi kalian harus menjadwalkan. Jadi kalian jadwalkan tugas yang paling penting pertama kalian kerjakan, dan setelah itu tugas yang belum deadline. Oke? Nah, jadi karena kalian ini kurang perhatiannya, jadi kita main game terlebih dahulu. Oke. Baik, akan jelaskan lagi. Jadi permain gamenya itu pegang apa yang saya pegang, jangan pegang apa yang saya bilang. Paham? Ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kita maju. Yang salah maju. Nanti kalau kata yang dicabut bakal lihat. Oke, berarti kalian harus fokus ke saya. Oke, ya. Jadi dengarkan dan perhatikan. Oke, yang salah maju ke depan menyanyi. Oke, 1, 2, 3. Pegang jidat. Oke, lanjut. Pegang hidung. Mama, 2, 3, 4. Satu orang lagi. Lanjut. 1, 2, 3. Pegang bahu. Pegang. Oh, kita putar. Jadi
Kalau yang masih nggak hitung, saya suruh balik ke depan untuk menyanyi. Masuk? Ya. Oke, berarti dengarkan saya, oke? Oke. Kita lanjut materinya. Jadi teknik yang ketiga ada teknik time blocking. Jadi teknik ini menggunakan penjadwalan blok waktu untuk tugas-tugas tertentu. Misalnya kalian dapat memblokir 2 jam setiap pagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang paling penting. Time blocking membantu kalian fokus pada satu tugas untuk menghindari gangguan. Jadi di sini kalian lebih ke sudah kalian jadwalkan. Jadi kalian sudah jadwalkan untuk 2 jam ke depan saya mau mengerjakan tugas matematika. Paham? Paham. Oke. Teknik berikutnya ada teknik eat the frog. Jadi teknik ini menekankan untuk menyelesaikan tugas yang paling sulit atau tidak menyenangkan terlebih dahulu. Dan dengan menyelesaikan tugas yang paling berat di awal hari, Anda akan lebih produktif dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas. Jadi di sini anak-anak sekalian, tugas apa yang kalian rasa paling berat? Bisa bahasa Spanyol? Kalau bisa, aku kemarin ke depan untuk menjelaskan dengan bahasa Spanyol. Oke. Jadi dari yang kalian sebutkan ada pelajaran matematika, pelajaran bahasa Inggris, bahasa Arab, IPA. Nah, jadi dari matematika, jadi kalau misalnya yang menurut kalian itu mau menyanyi di depan. Oke, jadi yang misalnya yang paling berat ada matematika. Jadi kalian itu menjelaskan terlebih dahulu. Menjelaskan. Jadi kalian mengerjakan terlebih dahulu pelajaran matematika dan dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lebih mudah. Begitu, paham? Paham. Oke. Lanjut. Jadi ada strategi untuk kalian mengatasi manajemen waktu. Yang pertama, prioritaskan tugas berdasarkan atensi dan pentingnya. Jadi kalian itu lebih memilih tugas yang mana yang lebih penting dan lebih duluan jadwal tengahnya. Gitu. Terus ada buat jadwal harian yang realistis. Jadi di sini sebelum belajar ada yang buat jadwal. Ada. Tidak banyak berarti ya. Oke, lanjut. Ada teknik Pomodoro untuk meningkatkan fokus seperti yang dipakai dulu tadi. Terus ada belajar mengatakan tidak. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang mengajak main PS atau main game dulu, tidak, saya mau kerjakan tugas begitu. Kalau ada yang mau ajak, ayo jalan-jalan dulu. Bilang tidak, saya mau kerjakan tugas dan belajar lain. Jadi ada yang mau nyanyi? Mana? Baik, selanjutnya manfaatkan waktu dengan bijak. Jadi kalian kalau misalnya ada waktu luang, kalian bisa mengerjakan tugas terlebih dahulu supaya kalian tidak capek. Kalau misalnya mengerjakan tugasnya pas di waktu makan atau pas pagi-pagi hari sudah mau nyontek, ada yang begitu? Ada. Ini ahlinya. Oke. Yang terakhir ada jangan lupakan waktu istirahat. Jadi kalau kalian ada tugas, tenang. Ada nanti jadi
mau beli namanya sebentar. Oh, Pak Libur. Masa saya nyanyi. Enggak, teman-teman udah nyanyi. Oke, tenang dulu. Kakak kiri sudah. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai teknik manajemen waktu ini? Tidak ada. Ada yang langsung tidak? Pasti kamu menjelaskan. Di otaknya kamu. Ada. Boleh perwakilan laki-laki satu, perwakilan perempuan satu. Oke, dari mana? Bedanya laki-laki dulu. Jangan kamu tunjuk. Kalau mau maksudnya nih, silakan saja. Ayo, mana yang berdiri, kenalkan nama, tinggi, dibilang apa tadi ganjil. Silakan, oke jelaskan ke teman-teman apa yang tadi bilang sudah tangkap. Oke, teman-teman yang lain diam dulu ya. Teman-teman yang pertama siapa juga udah itu saja. Baik, terima kasih sama bilang sekarang untuk oke, kakak perempuannya lagi. Tidak ada bahasa gimana. Oke, perempuannya turun. Aku kan satu omongan saja tentang manajemen waktu. Ayo, jangan kita nongol temannya, boleh? Ayo. Saya masuk ya. Meluangkan waktu untuk melakukan layanan bimbingan klasikal dan tadi ada Bilal dan Nurul
Oke, baik. Jadi layanan muasikal ini mungkin kita akan lanjutkan di minggu depan. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia.